melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang coach. Halo buat seluruh pencinta bola basket yang ada di seluruh Indonesia. Kembali bersama dengan podcast Ibu Segala Bangsa. Hari ini Mama Evi bersama dengan seseorang yang spesial, yang hari ini lagi tren nih, fenomenal, karena ada kasus sebuah hal yang tidak kita harapkan di bola basket, yaitu salah satu pelatihnya lagi bikin apa ini, mau drama Korea atau apa ini. Oke, kita perkenalkan, hari ini Mama Evi berada di Jogja bersama dengan beliau, dan siapakah dia? Mari kita perkenalkan. Halo Ko, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mama Evi. Wah, ya. Keren sekali Ko hari ini ya. Oke, perkenalkan diri Ko, biar semua orang tahu kenapa hari ini Mama Evi kok bersama orang ganteng ini. Ya. Halo, nama saya Oti, saya owner dari Rising Star Basketball Club di Jogja. Waduh, keren sekali. Sebetulnya sebelum ketemu bosnya saya sudah kenal sama klubnya deh. Ada klubnya kan sangat keren, sudah banyak istilahnya ikut kompetisi di mana-mana. Coba sedikit sebelum kita mengulas pada hal yang penting, monggo dipersilahkan memperkenalkan diri. Sebetulnya apa itu Rising Star? Apa toh kok racing nggak kayak racing itu kayak mau apa ya, perlombaan atau apa ini? Oke, gimana Koko? Jadi keluarga kami itu memang keluarga basket Mama Evi. Oh, keren. Jadi kami itu memang pecinta basket dari kakek saya ke papa saya, dan sekarang sampai menular ke saya, bahkan sampai ke anak-anak. Tapi yang gila kan mulai generasinya Koko kayaknya ya. Karena dulu zamannya papa sudah bangun lapangan apa belum? Oh, belum. Nah, berarti gilanya. Ya, oke. Ya. Coba. Ini generasi yang paling gila. Yang gila ya. Jadi memang kita ini pencinta basket, dan saya mencoba untuk mewadahi anak-anak yang juga cinta basket dengan mendirikan sebuah klub yang kami beri nama Rising Star ini. Kenapa kok dikasih nama Rising Star? Karena dari tempat ini, tempat ini jadi bisa berkembang gitu, Bang. Oh, untuk menjadi star, anak-anak hebat ya. Jadi, tapi dalam arti starnya di sini bukan star hanya sekedar sebuah prestasi di bola basket, tapi lebih kepada bagaimana kita membuat star mereka dalam kehidupan tentunya. Iya. Luar biasa. Terus apa bedanya sambungannya dengan Lancar Arena gitu? Kalau Lancar Arena ini Mam, karena kita selain punya klub, kita juga punya satu event yang kita beri nama Lancar Basketball Event. Yang ini juga. Berarti Lancar Basketball itu akan rutin tiap tahun? Iya, dan ini tahun 2 kali. Setahun bisa 2 kali. Ya, dengan KU yang sama atau beda? KU yang beda-beda. Berarti KU yang berbeda. Jadi separuh dibuat di awal bulan 6. Ya, separuh di bulan 12. Mengambilnya ketika libur ya? Ya, ketika libur. Emangnya dari KU berapa sampai berapa kompetisinya? Kompetisinya itu dari KU 8 sampai KU 16, Mam. Oh, 16. Ya, jadi kok nggak ada 18? Karena kami lengkapin semua dari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Mam. Jadi terakhir di 16 karena. Tapi harus sampai 18 harus untuk sampai 18 ya. membantu Perbasi karena berkaitan dengan bibit-bibit PON. Siap. Ya kan? Ya. Berarti ini gara-gara podcastnya Ibu Segala Bangsa, dia akan menambah 1 KU lagi. Terus berarti event itu selalu bergulir dan tapi tentunya ya karena saya ini juga selain di mana kita ini mencintai bola basket, dan kebetulan saya juga wakil ketua zona untuk zona Jawa. Saya tentunya ingin juga mewakili dari anak-anak. Gimana kalau misalnya semua kalau klub keren itu kan mesti mempunyai daya pikat. Tapi bagi anak-anak yang nggak mampu gimana? Ada programnya nggak? Jadi kami memang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan dari basket ini, Mam. Jadi kita memang ada satu program juga. Selain kita juga ada anak-anak yang umum, general, tapi kita juga ada mes, Mam. Kita mes. Ada mes? Ya, ada mes untuk cowok dan cewek. Kita punya 2 mes.
Oke. Yang kita untuk membantu kira-kira anak-anak yang 2 mes itu tempatnya sama atau berbeda? Beda. Ya, beda. Aman berarti ya? Aman Ya? Sangat aman, Mam. Sangat aman ya? Jadi kita memang pisahin? Ya. Oke. Jadi di situ kita mencoba untuk memfasilitasi anak-anak yang punya prestasi. main basketnya bagus, Ya. tapi mungkin terkendala secara finansial atau ekonomi di keluarganya. Nah, itu KU berapa? Atau semua KU bisa atau? Semua KU, Mam. Oh, semua KU bisa? Ya, semua KU. Tapi kita saat ini baru sampai di SMP, anak-anak SMP. Oh, anak-anak SMP. Ya. Tapi mereka sekolahnya juga dibayari atau? Ya, sekolahnya kita bantu. Oh. Terus tinggal dengan kita juga memfasilitasi. Wah. Dan satu hal yang menarik, Mam. Berarti kalau ini ibu segala bangsa, di sini bapak segala bangsa. Lo kan anaknya banyak sekarang. Ya, Satu hal yang menarik juga, apa? kita juga nggak hanya basket dan sekolah, Ya. tapi di mes kita juga kasih pelajaran agama. Oh. Jadi kita panggil kalau banyak anak yang beragama Muslim, kita panggil guru ngaji. Setuju. Ya, supaya, Artinya mempersiapkan nggak hanya bagaimana seorang anak punya prestasi, attitude baik, tapi Koko sudah memikirkan attitude itu nggak terlepas dengan namanya iman mereka. Ya, Jadi secara betul, karakter. Karena ya. kadang-kadang kita ngajari, kita menjaga itu nggak cukup. nggak cukup. Tapi ketika seseorang punya iman yang bagus, insya Allah akan gandeng dengan attitude. Jago. Berarti sudah sekolah psikologi nih. Kok ngerti tentang sebuah hal yang paling esensial. Karena sebetulnya itu yang selalu Mama Evi juga pikirkan. Kalau Mama Evi kunjungan dan memotivasi anak-anak, saya selalu ingin mengembalikan mereka untuk jalan di jalan iman mereka. Ya, karena itu yang menjadi pagar dan guidance. Kalau kita udah dapatnya seperti itu, ngarahkannya, memotivasinya lebih gampang. Karena basically-nya keren. Dan ini kayaknya saya baru dengar satu-satunya dan pertama kali loh yang saya dengar seperti itu. Karena umumnya mereka memang dikumpulkan dalam suatu tempat tapi selama ini sedengarnya Mama Evi, saya belum pernah mendengarkan itu. Tapi hari ini podcast Ibu Segala Bangsa bisa menangkap hal baik dan semoga ini juga menjadi contoh yang lain. Bagaimana kita senang basket, kita ingin menjadi pelayanan di bola basket. Tapi pelayanan aja seorang anak nggak cukup hanya diberi makan dan minum dan pelatihan, tapi bagaimana dibangun karakter dengan basic mengembalikan kepada iman kepercayaan mereka. Jago, luar biasa. Iya. Terus balik lagi. Berarti nyuwun ngapunten, ini lagi sensasional ini. Ini lagi ada berita menarik di mana entah sengaja atau tidak sengaja ada seorang coach yang harus dalam tanda kutip, karena sekarang sosial media itu digital sangat marak, entah canda, entah apapun yang sudah terekam oleh kamera dan ditangkap oleh netizen, jadinya bumbunya bumbu rujak yang paling enak. Iya kan? Otomatis kita memberikan judulnya akhirnya kayak judulnya pemukulan yang itu tidak dibenarkan, dan itu kok terjadinya di pelatihnya Racing Star ini. Wah, ini. Komennya gimana ini? Coba gimana ini? Ya, pertama-tama saya juga mewakili seluruh manajemen Rising Star, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua netizen dan Mama Evi khususnya. Saya ada kecolongan ini. Ada mungkin dalam satu kompetisi coach kami emosi, kepancing emosi, jadi melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang coach. Kami dari manajemen juga udah memberikan sanksi, memberikan peringatan kepada yang terkait coachnya. Dan terima kasih juga kepada Perbasi DIY, Perbasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung sigap mempertemukan. Saya dengar mempertemukan dan sudah memberikan istilahnya membuat mereka jadi damai, jadi baik, tapi tetap damai bukan berarti kita lepas sebuah sanksi karena ini kan juga menjadi edukasi supaya di luar hari ini, di luar kemarin dan berhenti hanya di kemarin, nggak akan ada lagi yang model kayak gitu karena kalau itu terjadi satu meresahkan masyarakat, mencederai bola basket, iya kan? Dan itu memang harus ada sanksi kan? Ya kalau boleh disepil sedikit sanksinya apa? Kalau dari pihaknya klub itu sendiri? Dari klub kami memang menjalankan semua sanksi yang diberikan dari Perbasi. Jadi kita melarang coach ini untuk
mendampingi tim. Wah, ya, jadi berat ini berarti. tidak boleh ada di game apapun Mama Evi. Jadi game yang resmi maupun sparring pun tidak nggak boleh. Berarti kalau dia masih melatih privat atau apa boleh. Tapi kalau tidak bisa pegang tim baik sparring ataupun yang resmi ataupun event istilahnya open turnamen pun tidak boleh. Pokoknya no team gitu ya. Tapi itu di daerah kemarin kami jalankan sesuai di Perbasi di daerah istimewa Yogyakarta, Mama Evi. Tapi itu aja saya pikir sudah berat kalau bagi satu pelatih itu kan kadang-kadang kan nyuwun ngapunten itu kan menjadi satu-satunya income untuk kehidupannya mereka. Kedua, sanksi sosialnya juga berat ketika harus menerima hal ini. Terus yang berikutnya juga bagaimana istilahnya biasa melatih terus gitu itu kan pasti semuanya berat ya. Saya tahu berat. Jadi saya pikir itu sudah menjadi keputusannya bijaksana, ya kan. Dan semuanya harus belajar dari kejadian ini. Dan saya berterima kasih juga. Artinya semua permasalahan di bola basket itu bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan, tanpa harus lintas masalah hukum. Karena biar bagaimanapun kekerasan itu tidak dibenarkan di hadapan hukum atau di hadapan kita ataupun di hadapan bola basket itu tidak dibenarkan. Tetap salah. Cuma saya merasa bangga sangat luar biasa dari Perbasi DIY menyikapi bisa membuat semuanya menjadi rukun kembali karena biar bagaimanapun basket adalah keluarga. Semua kita keluarga. Terus bisa rukun, bisa saling memaafkan dan tidak harus sampai pada jalur yang dalam tanda kutip kita harus, karena saya senang basket selesai di lapangan. Apalagi banyak juga kejadian yang kadang-kadang orang tua nggak ngerti istilahnya kejadiannya di lapangan, termasuk contohnya anak saya tersenggol temennya begitu ACL, kita nggak mungkin menuntut di pengadilan karena itu semua pasti ada hukumnya sendiri dan apapun yang terjadi kesalahan di court itu sudah ada peraturan yang mengatur dan kembali ke situ. Sudah bukan ranahnya pidana. Karena ini kalau tidak di-spill kayak gini, kadang-kadang orang tua bisa nggak tahu. Nah kalau dia nggak tahu kan bisa salah kok. Sehingga ngomong, wah ini disengaja saya menuntut. Ya nggak ada jalurnya. Karena kan semuanya olahraga diselesaikan di lapangan. Di luar itu baru ranahnya udah beda. Jadi itu keren sekali. Dan buat ini tentunya tentunya saya juga mendengar sepilan sedikit bahwa pelatih itu sangat menyesal karena kan imbasnya tanpa dia pikirkan dan kita juga selama ini nggak memikirkan. Kita baru dengar tadi bahwa pelatihnya sampai menangis dan anak-anak juga mendapatkan efek kan? Betul kan? Anak didiknya dapat efek nggak? Semuanya semuanya terkena efeknya. Jadi jadi saya juga bersyukur ini jadi pelajaran buat coach supaya coachnya bisa lebih hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam apapun keputusan yang diambil di lapangan. Karena bagaimanapun coach ini adalah contoh. Tapi kan selalu kan sumber semuanya tuh kan. Kalau di podcastnya Mama Evi kan pakai istilah Mr. P, provokator, ya kan? P itu buat saya provokator. Nah, selalu pasti ketika mereka dalam proses penyesalan, mereka selalu bilang karena aku diprovokatori. Sekarang kalau boleh dari pihak klub memberikan sebuah edukasi kepada pelatih-pelatih koko kan banyak. Nah, bagaimana menyikapi terhadap hal yang bernama Mr. P provokator itu gimana menurut Koko harusnya? Satu hal yang saya tekankan ke pelatih yang terkait tersebut, saya bilang apapun alasannya, mau diprovokasi atau mau kamu kena pancing duluan atau apapun, saya bilang apapun yang namanya memukul atau namanya pakai tangan atau fisik itu tetap salah Mama Evi. Jadi saya bilang apapun itu menjadi mau coba tual dikit atau apa tetap salah ya? Tetap salah. Mau tual dikit tetap salah ya? Tetap salah. Jadi apalagi saya tekankan ke semua coach, terutama yang pelaku kemarin saya udah bilang nggak boleh. Ini udah betul-betul karena katanya kan cuma Noel ibaratnya kayak gitu ya kan. Tetap bunyinya kalau sudah ketangkap kamera bukan Noel ya. Jadi saya bilang tetap tidak boleh.
Nanti saya langsung kumpulkan semua coach, saya juga sampaikan, ini jadi pelajaran yang bagus buat kalian, bahwa ini kalian itu menjadi contoh untuk anak-anak. Jadi apapun yang terjadi di lapangan, kalian nggak boleh sampai melakukan ini lagi. Betul, itu. saya setuju. Tapi kalau bisa kan nggak cuma itu aja ya, karena sekarang juga kadang-kadang seorang coach pun juga harus belajar mengendalikan emosi. Karena apa? Nggak sesama coach bisa jadi kadang-kadang Noelnya ke anak didik juga nggak boleh kan? Wah, apalagi kalau zaman dulu kan seplak pakai bot, seplak pakai ini, itu sudah nggak zamannya dan kita sudah menolak, artinya tidak diizinkan dan tidak diperkenankan, ya kan? Karena itu sudah sangat-sangat menyakiti semuanya, apalagi kita harus ingat sekarang tuh kamera tuh ada di mana-mana. Memang sebetulnya kalau kita kembali lagi dalam sebuah rule peraturan itu sebetulnya memang sudah diatur ya. Biasanya kan ada atur denda administrasi atau apa. Tapi itu saja kan ternyata kan tidak cukup. Tidak cukup. Dan yang paling berat bukan sanksi ketika kita secara peraturan pertandingan kan katanya sudah tertulis barang siapa memukul kena denda sekian. Itu kan sanksi yang paling gampang. Tapi sanksi yang paling berat adalah sanksi sosial kayak gini. Ya kan sekarang semuanya di Mama Evi. Gimana Mama Evi, sikap Mama Evi? Sebentar, saya masih perjalanan ke Jogja. Makanya kan begitu ketemu Koko, ayo Ko, kita masih podcast ini. Kita harus cepat menjawab setiap permasalahannya basket yang ada. Khususnya saya berharap di zona Jawa itu kita bisa kompak, bisa memberikan percontohan. Tapi kenapa kok malah adanya di sini ya? Iya Mama Evi. Tapi selama Koko istilahnya memiliki sebuah klub begini nih, sukanya apa Kok? Sukanya itu ketika melihat anak-anak itu berkembang Mama Evi. Oh gitu. Dari nggak bisa, dari skillnya biasa-biasa aja, sekarang jadi luar biasa. Itu memang sesuatu kepuasan saya ketika melihat anak-anak semua bisa maju, bisa berkembang. Padahal bukan anak sendiri ya. Iya. Tapi kalau boleh saya bertanya sedikit, motivasinya karena punya anak di basket atau memang lebih duluan darah basketnya? Darah basketnya. Karena Rising Star latihan itu tidak hanya KU anak saya yang saya tungguin, tapi semua saya tungguin. Satu anak-anak saya perhatikan, semua coach saya juga perhatikan, program-program latihannya. Berarti nggak usah golek duit ya? Atau yang bagian duit ada istrinya dan cecenya ya, itu aja ya, kasih tugas ya. Bagi tugas Mama. Tapi saya juga percaya kok, yang namanya bola basket itu membawa virus yang positif kepada kita. Kita sering kok dibilang sama orang kayak siapapun yang sudah mencintai bola basket itu kayak orang gila. Iya kan? Gila kan? Betul. Gila. Jadi gila basket ini. Ya, gila basket dan dari situ kita bisa all out, bahkan kalau kita udah mencintai basket kita bisa melupakannya namanya golek duit. Terus itu tadi sukanya, dukanya kok. Dukanya ini kalau apa ya Mama Evi? Kok belum ada dukanya ya? Belum ya? Kalau belum nanti semua orang bikin klub loh. Ya dukanya kalau ada kejadian seperti ini Mama Evi. Ada kejadian-kejadian yang di luar kontrol ya. Jadi betul-betul semua sudah dididik, semua sudah diingatkan, dan semua sudah dikasih bekal yang baik. Tapi kadang-kadang namanya manusia Mama Evi tetap bisa melakukan kesalahan, ya jadi di luar kontrol. Itu saya sedih sekali. Kenapa kok ini sampai terjadi seperti Mama Evi bilang? Kenapa kok terjadinya juga di Jogja, di tim ini yang saya juga. Tapi kalau soal keluar masuk klub apa semua, kalau di Rising Star ini apabila seseorang harus misalnya keluar kota meninggalkan klub ini oleh karena orang tua pindah, gimana mengenai surat keluar? Gampang atau? Sangat gampang Mama Evi. Sangat gampang. Jadi saya tidak pernah mau menahan. Jadi minta langsung dikasih? Langsung kasih Mama Evi. Oh gitu. Iya, jadi kalau buat saya, kalau sudah nggak cocok di tempat ini dan merasa nggak berkembang, kenapa harus dipaksakan? Jadi harus cari tempat di mana anak itu bisa lebih maju, lebih berkembang lagi. Jadi nggak ada gunanya saya tahan-tahan Mama Evi. Jadi saya malah support dimanapun mereka bisa berkembang gitu. Ya tapi itu hal yang baik ya. Karena tidak semua klub bisa seperti itu legowo. Ketika sudah bina
Tapi 3. tetap sedih Mama Evi. Oh, tetap sedih. Kalau ada yang Berarti- pamit tetap sedih gitu, sedih tetap ya? sedih ya. Tapi aduh kenapa ya kok pindah. Tapi Atau itu jadi mungkin di sini pun mungkin diciptakan sebuah manajemen supaya bagaimana membuat seorang anak itu nyaman, itu salah satunya, atau metodenya seperti apa kok? metodenya kami ini Mama Evi, paling enggak kami harus juga mendengar masukan dari semua parents. Walaupun parents saya sering bertemu mereka, saya sering nungguin, saya minta masukan, saya minta apa sih yang mungkin hal-hal yang kurang dari kami. Nah dari situ kami pelajari lagi, kita olah lagi, kita coba. Terus problem apa yang paling banyak yang klub itu menghadapi problem itu biasanya apa? Problem yang paling banyak? Problem paling banyak itu kalau saat nanti pertandingan itu minutes play Mama Evi. Aduh. Oh. Iya, jadi bagaimana bisa membagi minutes play seadil mungkin. Waduh, Ya, padahal tapi itu kata adil itu sangat sulit. Bro. sulit sekali. Sulit. Karena apa? Di sisi adil Ya. kita kehilangan sebuah hal prestasi karena Ya. kita rata harus gimana menghadapi kompetitor yang Ya. yang seperti itu, ya kan? Nggak bisa dipungkiri Mama Evi, pasti klub mau menang ya. Iya, Mau menang, betul. pengen menang, pengen di setiap Betul. event yang diikuti mau menang. Betul. Tapi kan ya bagaimana kita bisa menyikapi tentang minutes Terus play. jurusnya gimana kok? Supaya minute play Ya. jumlah atlet banyak. Ya. Pemain masih tetap 12 ya? Ya. Ini aja masih ada untung, ada cabur baru yaitu Tri-Istri. Ada nomor baru Ya, Tri-Istri. ya. Nah, itu gimana menyikapinya? Menyingkapinya kadang-kadang saya harus berbicara dulu sama parentsnya, memberi pengertian tentang anaknya, tentang skill anaknya di saat ini seperti apa. Atau mungkin tiap bulan ada hasil report tentang Ada report tapi mungkin itu notes buat pelatihnya. Oke. Pelatihnya, tapi selalu di-report ke saya Mama Evi. Oke. Nah, tapi saya dari situ saya bisa bicara sama orang tuanya sebelum ikut event, saya sampaikan mungkin kalau ikut resikonya mungkin saat ini mungkin minutes play masih nggak bisa banyak karena mungkin anak masih belum bisa mengejar teman-temannya. atau mungkin gara-gara ini ya salah satunya sampai mau bikin kompetisi sendiri supaya jam terbang antara Racing Star dengan event, kalau ada event lancar arena, Ya. anak Racing Star semuanya mau Ikut. sub berapa bisa ikut ya. Makanya memang sebetulnya Ya. ya saya senang bahwa industri Ya. basket sudah mulai jalan. Ya. Tapi ketika industri basket mulai jalan, bahayanya Ya. kalau aturan tidak segera banyak disosialisasi, bahayanya bisa itu. Ya, Mama Evi. Banyak benturan, Banyak benturan. banyak mau, iki apa ngaturnya, Ya. itu kan nggak mudah. Ya. Oke. Cuman Tanpa saya terasa. ingat satu hal pesan almarhum Susuk. Jadi memang beliau dulu sering mengunjungi event kami di Ya. Lancar Basketball Event. Ya dia bilang, Oti, tolong event seperti ini nggak boleh stop, kalau bisa ditambah supaya anak-anak bisa punya minutes play yang lebih, Ya. bisa punya pengalaman yang lebih. Iya. Nah jadi kami juga terima pesan ini. Saya Ya. ingat terus pesan almarhum Susuk ini. Jadi saya juga bagaimana caranya Lancar Basketball Event ini tetap bisa jalan terus. Dan kami juga selain bulan 6 dan bulan 12 nanti kami juga akan mengembangkan kompetisi antar sekolah. 3x3 kemarin kami juga mengadakan, dan mungkin event-event yang lain Mama Evi yang Ya, mungkin siap. nanti saya juga akan ngajak Mama Evi Oke, siap. Kalau Untuk yang bisa namanya buat event Mama di Jogja Evi ini. itu selalu siap terus. Iya. Kita sudah mewakilkan hidup di bola basket. Iya, Iya. iya. Jadi kita orang gila kalau ketemu gila aman kok. Aman. Orang gila kalau nggak ketemu orang gila baru nggak Iya. aman ya. Karena kita sama-sama gila berarti kita cocok kok. Iya. Iya. Jadi Ditunggu ya Mama Evi ya? Oh, pasti. Jadi ini tanpa Iya. terasa Iya. kita ngobrolnya, kebetulan hari ini Mama Evi berada di Seleknas, Iya. ada yang didatangi oleh BTN persiapan Iya. untuk Piala Dunia. Iya. Ini core-nya juga luar biasa. Terima kasih, Dan Mama podcast Evi. kita keren hari ini karena Iya. kita berada di backgroundnya Lancar Lancar Arena. Arena. Gedungnya juga penuh AC, luar biasa. Makanya tinggal bagaimana gedung ini bisa menjadi manfaat banyak Buat orang. banyak orang. Ya siapapun Iya. bisa memakai. Iya. Yang punya uang bayar, yang nggak punya diberikan. Diberikan. Oke, Iya. sebelum kita akhiri podcast Iya. kita Koko, Iya. mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan, monggo. Buat semuanya saya hanya berpesan, yang cinta basket teruslah berlatih, jangan berhenti berlatih dimanapun klubnya, dimanapun tempatnya, tapi ayo
kita gila bareng untuk basket Indonesia. Luar biasa, luar biasa. Buat semua para pencinta bola basket, tanpa terasa waktu kita sudah habis. Karena betul-betul topiknya sangat menarik, Mama Evi sudah ditampilkan menit-menit yang sama ini, kameramen bahwa ini sudah harus berhenti, padahal berarti kita ada to be continued yang part berikutnya, karena kalau ngomong membahas basket itu nggak akan pernah ada habisnya. Jadi tetaplah bersemangat, tetaplah selalu siap, karena Indonesia juga siap membawa kita semua menuju ke basket Indonesia go internasional untuk mengalahkan negara lain, karena kita tahu bahwa kita bisa. Dan pasti bisa. Tinggal bagaimana kita kompak dan kita bisa berkolaborasi. Salam sarangnya dari Mama Evi dari Jogja.